Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan soal TKA SMA Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kisi-kisi. Setelah kita membahas beberapa materi ya, mulai dari kata serapan sudah kita bahas, kemudian kita juga sudah membahas ide pokok dan juga gagasan pendukung. Kita juga sudah membahas terkait dengan latihan soal, yakni konjungsi atau makna antar kalimat dan antar paragraf. Kita juga sudah membahas yang terakhir sepertinya kemarin. Nah, kemarin kita membahas konjungsi ya, yang terakhir. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lagi terkait dengan latihan soal yang sudah teman-teman semua dapatkan ya melalui DM terkait filenya, karena file ini gratis saya buat khusus, saya bagikan untuk teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu berkenaan terkait dengan kosakata yang ada pada teks fiksi gitu ya. Nah, pada kali ini diberi sebuah teks cerpen ya. Teks cerpen ini cukup panjang sekali dan akan sangat menyita waktu. Dan kalau kita lihat di pertanyaannya, dari teks itu terdapat 1, 2, 3, 4, ada 6 pertanyaan. Jadi satu teks terdapat 6 pertanyaan. Maka biar teman-teman tidak membuang waktu terlalu banyak, silahkan untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Baru kita nanti ke teksnya. Kenapa? Kalau kalian membaca teksnya yang sepanjang ini terlebih dahulu, maka akan membuang banyak waktu. Gitu ya. Nah, kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini adalah kosakata rimbunnya pepohonan. Kata rimbunnya pepohonan pada awal teks mengindikasikan latar tempat cerita, yaitu, nah, kita ditanya kosakata rimbunnya pepohonan, tapi yang ada pada awal teks. Kalau sebelum kita melihat ke teksnya, sebenarnya untuk rimbunnya pepohonan ini, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya ada beberapa kemungkinan. Kalau yang A, perkotaan jelas tidak. Rimbunnya pepohonan itu tidak di perkotaan, tetapi kalau perkotaan itu kan tingginya gedung-gedung misalnya. Perkebunan bisa nggak rimbunnya pepohonan? Bisa jadi ya, ini bisa jadi. Kenapa? Kalau dia kebun apel, kan pohonnya tinggi-tinggi juga. Dia kebun mangga, kebun apukat, kan juga pohonnya tinggi dan pasti rimbun. Begitu kan? Kita kunci dulu jawaban B. Kemudian yang C, gurun, jelas bukan. Gurun tidak ada pepohonan. Hutan itu juga bisa jadi. Savana ini rerumputan. Kalau savana kan rumput, bukan pepohonan. Sedangkan gurun ini malah tanpa pohon. Nah, mohon maaf ya tulisannya jelek. Perkotaan ini gedung. Nah, maka dalam kasus ini ada dua kemungkinan jawaban, yaitu yang perkebunan sama yang hutan. Lantas bagaimana kita menjawabnya? Sedangkan pertanyaan ini adalah pertanyaan pilihan ganda sederhana, di mana kita hanya bisa memilih satu jawaban. Karena soalnya yang ditanyakan yaitu di sini pada awal teks, maka mari kita berlari ke awal teksnya. Kemungkinan besar itu ada di paragraf pertama. Ya, ada di paragraf bagian pertamanya. Kita cari kata rimbunnya pepohonan. Matahari bersinar terik di Lampung. Sinarnya terhalang rimbunnya pepohonan sehingga hanya menyisakan berkas tipis. Kalau sampai sini saja apakah sudah bisa kita tahu apakah dia perkebunan atau hutan? Kita belum tahu, maka kita perlu menjawab pertanyaannya lebih lanjut. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Bunyi riak jernih, sungai beradu dengan batu kali, berpadu dengan sahutan dari beberapa penghuni hutan yang lainnya. Nah, kuncinya di sini, rimbunnya pepohonan, kaitannya di sini dengan penghuni hutan. Maka jawaban pertama yang sesuai untuk kosakata rimbunnya pepohonan yaitu latar tempat di hutan. Maka jawabannya yang D. Begitu ya. Begitu sangat mudah kalau kita bisa teliti dan kita bisa memahami pertanyaannya.
Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan yaitu ketika hutan merah, merujuk pada situasi di akhir cerita. Ya, yang di sini yang ditanyakan situasi akhir cerita. Pertanyaan pertama tadi awal cerita atau awal teks, maka nanti kita fokusnya di sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kosakata tersebut menggambarkan fenomena yang terjadi. Terjadi apakah hutan merah pada akhir cerita? Kita lihat pilihan jawabannya dulu. A. Musim gugur. Musim gugur ini berarti kira-kira dia apakah menggunakan istilah atau ungkapan hutan merah? Musim gugur ini kan berarti pepohonan tidak berdaun ya, atau tanpa daun. Tanpa daun. Matahari terbenam bisa jadi karena sunset ya. Sunset itu kan biasanya juga memancarkan warna merah atau keorenan. Kemudian kebakaran hutan bisa jadi karena api itu juga digambarkan dengan warna merah. Kemudian yang D, kemarau panjang. Nah, kemarau panjang ini kekeringan ya, dia tidak merah. Kalau kemarau panjang ini lebih ke kering. Jadi D ini jelas bukan. Kemudian yang D, perubahan iklim. Kalau perubahan iklim ini tidak menggambarkan apa-apa karena yang ditanyakan adalah hutan. Maka kita punya dua kemungkinan jawaban, yaitu antara B sama yang C. Kita lari ke akhir cerita. Berarti kita lihat pada akhir cerita, kita cari terkait dengan hutan merah. Ya. Pada akhir cerita kita cari kata hutan merah. Nah, ada pada paragraf terakhir. Sekali lagi, Boram menoleh ke belakang saat dirinya sudah cukup jauh dari sarangnya. Tidak ada lagi hutan hijau dengan tumbuhan rindang di sekitarnya. Hutan hijau yang selalu ia kagumi sudah berubah menjadi hutan merah yang sangat panas. Kaitannya dengan kata panas. Apakah tadi pilihan matahari terbenam berkaitan dengan panas? Jelas bukan. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C, kebakaran hutan. Nah, ini soal kaitannya dengan pilihan ganda sederhana yang meminta kalian untuk mencari makna dibalik dari penggunaan kosakata dalam teks. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke model soal yang MCMA dan juga yang soal kategori.